Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan video analisis kasus tentang Analisis kasus bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT berdasarkan materi kecerdasan peserta didik dan permasalahan perkembangan beserta solusinya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Firina Zahra dengan NIM 250210101156. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinkan Arasa Sabila dengan NIM 250210101160. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Salsabila dengan NIM 2502101011174. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ragil Pamukas dengan NIM 250210101176. Hai semua, perkenalkan nama saya Zakila Angelina Yahya dengan NIM 250210101177. Saudara, sorotan di Kompas pagi hari ini salah satunya datang dari meninggalnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur akibat bunuh diri jadi pelajaran bagi bangsa. Di saat anak-anak seusianya sedang menikmati masa bermain dan belajar, korban justru memilih mengakhiri hidup karena kecewa tidak dibelikan alat tulis dan buku untuk sekolah. Inilah catatan Kompas TV, pelajaran dari kisah pilu di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Ini memang kami akan banyak harus memperbaiki diri karena ini menurut saya adalah kegagalan banyak faktor di NTT. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin tentang dunia pendidikan, fasilitas mendasar seperti buku dan juga pensil, itu kan sudah seharusnya menjadi hal wajib yang kita dapatkan sebagai siswa. Akan tetapi, akhir-akhir ini ada kasus yang menyedihkan dan juga viral di media sosial yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini tentang seorang anak yang ditemukan meninggal dunia setelah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Berdasarkan penyelidikan resmi dari Polres Ngada dan juga cerita langsung dari pihak keluarga, tindakan nekat ini dipicu karena masalah ekonomi yang sangat sulit. Faktanya di lapangan, sehari sebelum kejadian, sang anak ini meminta uang kepada ibunya untuk membeli alat tulis, yaitu buku dan juga pulpen baru untuk keperluan sekolahnya. Akan tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang emang sangat kekurangan, sang ibu ini jadi belum bisa membelikan alat tulis tersebut. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi sang anak merasa lebih tertekan. Kejadian tragis ini terbukti nyata secara hukum. Polisi juga menemukan bukti kuat di lokasi kejadian, yaitu secari surat perpisahan yang ditulis oleh sang korban menggunakan bahasa daerah yang ditujukan kepada sang ibu. Dalam surat tersebut, korban menuliskan permintaan maaf kepada sang ibu dikarenakan dia belum bisa membahagiakannya. Kemudian ia juga berpesan agar barang-barang miliknya diberikan kepada sang adik. Yang terakhir, ia meminta agar ibu tidak bersedih atas kepergiannya. Nah, polisi sudah memeriksa tulisan tangan dalam surat tersebut dan juga mencocokkannya dengan buku sekolah sang korban. Hasilnya 100% identik. Nah, kasus yang dialami oleh siswa SD di NTT ini menjadi fokus utama dalam penjabaran analisis kasus video kelompok kami. Kasus kematian siswa SD di Ngada, NTT menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi ekonomi, dan keadaan psikologis anak.
Keterbatasan ekonomi yang membuat kebutuhan sekolah seperti buku dan alat tulis tidak terpenuhi dapat menghambat perkembangan kecerdasan peserta didik karena anak mengalami tekanan, kecemasan, dan kehilangan motivasi belajar. Kasus ini juga mencerminkan adanya permasalahan perkembangan peserta didik terutama pada aspek ekonomi, emosional, sosial, dan pendidikan. Kondisi kemiskinan dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa rendah diri, serta perasaan terasing dari lingkungan sekitar. Nah, selain itu, kurangnya akses terhadap sarana pendidikan yang memadai membuat hak anak untuk berkembang secara optimal tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan dukungan pendidikan, pendampingan, psikologis, serta lingkungan yang lebih peduli terhadap kondisi peserta didik agar setiap anak dapat berkembang secara maksimal. Kalau kita bedah kasus YPS ini dari sisi psikologi pada anak, ada beberapa faktor utama mengapa anak pada usia sekecil itu berani melakukan hal ekstrim tersebut. Nah, pada faktor pertama, ada pada kematangan emosionalnya yang belum matang. Kalau kita lihat dari surat terakhir yang ia tinggalkan, sebenarnya anak ini tuh cukup pandai dalam merangkai kata-kata. Namun, seperti yang kita tahu, anak pada usia rentang 10 tahun ini umumnya emosinya itu masih belum matang. Jadi, ketika ibunya tidak mengizinkan untuk membeli buku dan pulpen tersebut, otomatis anak tersebut akan langsung kecewa, sedih, dan malu yang luar biasa. Nah, pada kondisi seperti ini, umumnya dia itu akan bingung dalam menenangkan dirinya sendiri. Akhirnya, emosi tersebut meluap menjadi tindakan yang cukup nekat. Bagi anak SD, buku tulis dan pena bukan hanya digunakan sebagai alat untuk catat pelajaran saja. Namun, hal ini dia jadikan sebagai modal agar merasa sama. Begitu dia tahu bahwa besoknya dia tidak bisa memiliki buku dan pena, dia akan langsung merasa minder dan takut setengah mati akan dihukum oleh gurunya atau bahkan diejek oleh teman-teman kelas lainnya. Faktor terakhir yang bikin kita nyesek adalah adanya depresi yang terselubung pada diri YBS ini. Depresi pada anak berbeda dengan depresi yang dialami oleh orang dewasa. Nah, pada kasus depresi pada anak akan cenderung terlihat lebih penurut atau sering mengalah. Nah, pada kasus YBS ini, ia merasa bahwa selama ini hidupnya cuma bikin susah ibunya saja. Oleh karena itu, pada surat terakhirnya, ia sama sekali tidak menunjukkan kalimat bahwa ia marah dengan ibunya. Melainkan, dia menyuruh ibunya agar ibunya itu mengikhlaskan kepergiannya. Memang, secara psikologis ini terdengar miris. Karena di sini dia mikir kalau dirinya tidak ada di dunia ini, beban hidup ibunya bakal lebih ringan. Sebuah pemikiran yang salah, tapi bagi anak di usia 10 tahun yang lagi putus asa, itu dia anggap sebagai satu-satunya jalan keluar agar ibunya tidak lagi kesusahan. Nah, teman-teman, di sini aku akan membahas tentang solusi. Yang mana kita tahu bersama bahwa solusi ini akan berhasil karena dukungan dan peran dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu peran dari sekolah. Peran dari sekolah yaitu yang pertama, melakukan pendataan siswa dari keluarga kurang mampu secara berkala. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan seperti seragam, alat tulis, buku, atau pembebasan biaya kegiatan sekolah. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi siswa yang mengalami tekanan emosional. Dan yang keempat, membangun budaya sekolah yang inklusif agar tidak terjadi diskriminasi terhadap siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, selanjutnya yaitu peran orang tua dan keluarga. Peran orang tua dan keluarga yaitu yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak mengenai kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua, memberikan dukungan emosional dan perhatian terhadap perasaan anak. Yang ketiga, menghindari pemberian tekanan yang berlebihan terkait masalah keuangan keluarga kepada anak. Yang keempat, mencari bantuan dari keluarga besar, komunitas, atau lembaga sosial ketika mengalami kesulitan ekonomi yang berat.
Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Adapun perannya yaitu yang pertama, memperluas akses bantuan sosial dan beasiswa bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau hingga daerah terpencil. Menguatkan program pelindungan anak melalui kerjasama dengan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tertinggal. Selain peran dari pemerintah, peran masyarakat sekitar juga sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Adapun peran dari masyarakat yaitu yang pertama, menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar. Yang kedua, membentuk komunitas atau program gotong royong untuk membantu kebutuhan pendidikan anak kurang mampu. Yang ketiga yaitu menghilangkan stigma terhadap keluarga kurang mampu sehingga anak-anak tidak merasa rendah diri atau terisolasi. Nah, dari solusi-solusi dan peran-peran di atas, semua itu mampu dan harus bekerja sama secara baik agar masalah ini cepat terselesaikan dan menuju generasi emas 2045. Jadi kesimpulannya adalah tragedi yang menimpa YBS di NTT menjadi tamparan keras bahwa keterbatasan ekonomi bisa menjelma menjadi beban psikologis yang mematikan bagi seorang anak. Bagi anak berusia 10 tahun, buku tulis dan pulpen bukan sekadar bahan belajar, bukan sekedar alat belajar, melainkan simbol harga diri agar mereka merasa setara dengan teman-teman lainnya. Ketika kebutuhan mendasar itu tidak terpenuhi, muncullah rasa minder, cemas, hingga depresi. Anak yang terlihat terlalu penurut dan diam bisa jadi sedang memendam keputusasaan yang mendalam karena merasa dirinya adalah beban bagi keluarga. Nah, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa menyelamatkan tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab yang kolektif. Kita butuh sinergi nyata seperti orang tua yang memberikan komunikasi terbuka tanpa memberikan tekanan ekonomi pada seorang anak. Lalu, sekolah yang peka memberikan bantuan fasilitas serta ruang konseling. Dan masyarakat yang aktif bergotong royong tanpa memberikan stigma. Hingga pemerintah yang menjamin pemetaan bantuan sosial sampai ke pelosok daerah. Nah, anak-anak tidak pernah bisa memilih di keluarga seperti apa mereka akan dilahirkan. Namun, kita punya pilihan untuk peduli. Jangan biarkan ada lagi anak yang harus mengubur mimpi dan mengakhiri hidup hanya karena selembar kertas sekolah yang tak mampu terbeli. Mari kita membangun lingkungan yang lebih peka dan penuh empati demi melindungi senyum serta masa depan anak-anak Indonesia.